Sudah kalah telak, Amin Rais jangan sok ancam serukan jihad bela Rizik. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Amin Rais dari dulu sampai sekarang terlalu besar mulut. Mentang-mentang sudah tua, makin lama makin banyak gaya. Mulut kadang tidak punya etika, asal coplos-coplos mengeluarkan ucapan yang asal-asalan. Dia ini tidak ada bedanya dengan Rizik, yang merasa suci dan benar, lalu seenaknya menghakimi orang lain dengan kesan yang buruk. Makanya, jangan heran Amin Rais dan Rizik itu akrab banget karena disatukan oleh visi politik yang sama, mengalami sakit hati yang sama-sama tidak senang dengan pemerintahan yang sekarang, sama-sama punya harapan agar Jokowi mundur secara sukarela. Tak hanya Rizik pasti sedikit banyak bikin Amin Rais jengkel dan marah. Dia terlihat tidak senang Rizik diperlakukan tidak baik. Mungkin dia maunya Rizik diperlakukan bak raja, diberi makan enak, dilayani seperti tamu hotel bintang 7 yang menginap di kamar Presiden Suite, diberi fasilitas VIP, visa unlimited, dan bebas keluar masuk seenak jidat. Dalam persidangan yang dijalani oleh Rizik, Amin Rais protes karena Rizik terus dicecar. Bahkan dia menyerukan jihad jika Rizik terus menerima cecaran dalam sidang tersebut. Sebelumnya dia juga menyinggung soal peristiwa di Kashmir, India, saat kalimat hayya alal jihad berkumandang di wilayah tersebut yang menandakan seruan jihad. Kemudian, Amin Rais memberi tekanan jika perlakuan tak baik terus diterima Rizik, maka seruan jihad besar bisa berkumandang di Indonesia, sama halnya seperti di Kashmir, India. Refli Harun pun ikut menambah bumbu dan cabai biar makin pedas. Dia menilai Rizik sebenarnya tidak pantas untuk dipersidangkan. Menurutnya hal itu hanya akan menghabiskan energi saja. Kemudian dia meminta agar hakim memperhatikan ucapan dari Amin Rais yang bisa saja terjadi sebagai bentuk kemarahan. Apa yang diperingatkan Amin Rais ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian hakim. Katanya lagi, sudah tua jangan sok ancam lah, memangnya situ siapa? Raja dari seluruh rakyat Indonesia. Sudah tua jangan banyak gaya, apalagi koar-koar saja. Buktikan dong kalau memang berani, jangan cuma berani di mulut saja. Jalan kaki dari Jakarta ke Jogja saja belum direalisasikan, ini malah sok mau serukan jihad. Dari dulu keluar-keluarnya selalu dibesarkan, tapi tak punya nyali untuk melakukannya. Mirip dengan Rizik banyak mulut tapi nyali secuil. Begitu ditindak tegas, langsung terbirit-birit. Pak tua satu ini dari dulu selalu halusinasi. Merasa dirinya masih berjaya padahal nasibnya sekarang sudah mirip pecundang yang tak dipedulikan lagi. Maunya dihormati dan disanjung, tapi dia sendiri tidak pernah menunjukkan etika baik terhadap pihak lain yang menjadi objek sakit hatinya. Coba lihat saja nanti, kalau nanti dia beneran serukan jihad, paling dia bakal duduk santai di rumah, dan yang bergerak adalah kelompok bodoh yang mau-maunya jadi kerbau dicocok hidung. Lagi-lagi, mirip dengan Rizik yang cuma bisa teriak jihad, teriak revolusi, tapi begitu terjadi masalah malah ngumpet duluan, dan berdiri paling belakang biar pendukungnya yang jadi korban duluan. Jangan cuma teriak minta ini dan itu, dan kalau tidak digubris malah ngambek dan ancam sana-sini mirip orang stres. Rakyat Indonesia hanya minta satu hal dari Amin Rais, yaitu jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Tolong kabulkan permintaan kami sehingga kami tidak mati penasaran. Kami sudah sangat kebelet dengan itu. Tolong jangan buat kami kecewa berat. Kalau tidak bisa lakukan itu, maka jangan teriak-teriak menuntut macam-macam apalagi main ancam. Lakukan dulu apa yang diinginkan publik, baru boleh menuntut hak. Memang situ siapa? Bukan siapa-siapa. Dulu mungkin dianggap bapak reformasi, sekarang tak lebih dari orang yang sudah kalah berkali-kali di dunia politik. Padahal saat dia ditendang dari PAN, harusnya tahu diri dan introspeksi diri. Di situ adalah tanda kalau dia sudah menjadi seorang pecundang yang tak akan bisa bangkit lagi. Ini kekalahan yang sangat menyakitkan. Daya rusaknya sudah dalam tahap beyond repair. Kalau sudah kalah telak seperti ini, tak perlu sok jago merasa bisa merebut kemenangan kembali. Jangan memaksakan diri untuk kembali jatuh. Bagaimana menurut Anda? Taktik Rizik berkelit dari jerat hukum malah jadi blunder. Ditulis oleh Ayas di SeaWorld.com. Menurut saya Rizik bukan orang bodoh. Setidaknya bisa dilihat dari tingkat pendidikannya sampai S3. Rizik juga orang yang punya pengaruh cukup besar. Levelnya jauh di atas Maher At-Twailibi dan Nur Sugi. Dia punya berbagai cara untuk lolos dari jerat hukum. Namun, sepertinya kali ini Rizik dalam posisi sulit. Taktik yang dijalankan Rizik mungkin sedikit menyelamatkan aspek A, namun justru merugikan aspek B. Begitu kira-kira analoginya. Soalnya, taktik yang dijalankan Rizik malah menjadi blunder.
Dalam kasus kerumunan Petamburan, Rizik didakwa telah melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kuncinya adalah Rizik melakukan hasutan dan menciptakan kerumunan. Awalnya Rizik hendak mencoba menjelaskan bahwa kerumunan yang dia ciptakan dalam rangka menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan hajatan pernikahan putrinya tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19. Namun, penjelasan tersebut malah menjadi blunder. Rizik membuat argumen bahwa acara maulid dan hajatan tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19 lewat sebuah pengakuan bahwa dirinya memang terinfeksi COVID-19. Tapi bukan terinfeksi saat menggelar acara maulid Nabi dan hajatan putrinya, melainkan terinfeksi saat tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi pada 10 November 2020 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Rizik dalam sidang lanjutan kasus kerumunan di Petamburan beragendakan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 22 April 2021. Awalnya Rizik menanyakan kepada ex-lurah Petamburan Setianto yang dihadirkan sebagai saksi yang turut disebut terkonfirmasi COVID-19 usai acara Petamburan digelar. Rizik menyampaikan kalau jajaran panitia hingga ex-ketua umum FPI yang berada dalam satu panggung acara kerumunan di Petamburan tidak ada satupun yang terpapar COVID. Kemudian Setianto yang mengaku terpapar COVID-19 ketika akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan Petamburan tak mengetahui pasti bisa tertular dari mana. Lebih lanjut, Rizik memberikan responnya kembali. Ia menyebut pengakuan mantan lurah Petamburan tersebut menguatkan kalau usai acara kerumunan Petamburan tak sebabkan klaster COVID. Sekilas pernyataan Rizik nampak logis dan argumentatif bahwa kerumunan yang dia ciptakan saat menggelar hajatan dan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak menjadi klaster COVID-19. Namun, pernyataan bahwa Rizik terinfeksi COVID-19 saat di Bandara Soekarno-Hatta justru menjadi blunder dan sebenarnya argumentasinya yang lemah. Alasannya sebagai berikut. Pertama, tidak ada yang bisa memastikan seorang terinfeksi COVID-19 di mana dan dari siapa. Semua yang dijelaskan oleh dokter hanya sekedar asumsi, praduga, dan kemungkinan-kemungkinan saja. Sangat sulit ditentukan dan dipastikan seseorang terinfeksi COVID-19 kapan, di mana, dan dari siapa. Sampai saat ini belum ada alat yang bisa menjelaskan hal tersebut secara valid. Oleh sebab itu argumentasi Rizik bahwa dia terinfeksi COVID-19 di bandara, bukan di acara maulid ini lemah dan tidak bisa dijadikan landasan bahwa acara maulid dan hajatan tidak menjadi klaster COVID-19. Kedua, pengakuan Rizik terinfeksi COVID-19 di bandara menjadi masalah baru. Sebab, setelah dari bandara Rizik banyak berkunjung dan bertemu dengan banyak orang. Dengan posisi Rizik yang positif COVID-19, sangat mungkin dia menularkan COVID-19 ke orang-orang yang bertemu dengannya. Bahkan, Anies pun sempat menemuinya dan tak lama kemudian dia positif COVID-19. Bukan tak mungkin Anies tertular dari Rizik. Pengakuan Rizik ini juga bisa memperkuat dakwaan bahwa kerumunan yang dia ciptakan menjadi klaster COVID-19. Sebab, posisi dia yang sudah positif COVID-19 berpotensi besar menularkan ke orang banyak yang saat itu hadir di acara tersebut. Saya kira kali ini Rizik kurang cermat dan salah perhitungan. Maksud hati ingin agar dakwaan kerumunan yang dia ciptakan tidak dianggap menjadi klaster COVID-19, tapi pengakuannya malah memperkuat dakwaan bahwa kerumunan yang diciptakan Rizik menjadi klaster COVID-19. Selain itu, dakwaan bukan cuma itu. Dakwaan yang sulit dibantah Rizik adalah soal penghasutan. Bukti-bukti Rizik melakukan penghasutan di acara Maulid Nabi sangat real dan sulit dibantah. Entah dengan pembelaan seperti apa lagi yang hendak dibuat oleh Rizik.